Hai guys, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan aku di sini, Dina Rimadani. Tentunya masih di podcast kesayangan kita semua, Posyandu, podcast sastra bikin candu. Nah, tentunya pada beberapa jam ke depan Dina akan menemani waktu luang kalian nih untuk membahas mengenai sastra. Oh ya teman-teman, tentunya pagi ini Dina tidak sendirian dong, ditemenin oleh kakak-kakak cantik di sebelah kanan dan kiri Dina. Boleh perkenalan dulu ya kak ya. Yang di sebelah kanan Dina ada Kak Dinda. Hai teman-teman, kenalin namaku Dinda Alfian Putri, biasa dipanggil Dinda. Oke Kak Dinda, Kak Dinda sendiri kesibukannya apa ya sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih sibuknya lagi UTS ya. Oh lagi UTS ya kak ya. Jadi untuk sementara ini masih sibuknya tentang UTS gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Dinda. Untuk selanjutnya di sebelah kiri saya ada Kak Priska dan Kak Feby. Kak Priska terlebih dahulu perkenalan diri ya Kak ya. Halo teman-teman, nama aku Priska Diana Salsabila, biasa dipanggil Priska. Kak Priska sendiri kesibukannya untuk saat ini apa ya Kak kalau boleh tahu? Untuk saat ini kesibukannya ya kuliah sama HMP sih. Oh, jadi ikut HMP semacam Ya. organisasi ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Feby. Boleh perkenalan ya Kak ya? Halo guys, namaku Feby Niviarira, biasa dipanggil Feby. Feby, kalau boleh tahu kesibukannya apa ya Kak Feby? Sama kayak yang lain, aku sekarang lagi sibuk kuliah, yaitu UTS sama ikut unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa kalau boleh tahu itu apa ya Kak ya? Kalau sekarang aku ikut Pananada Kak, Oh oke. kayak paduan suara mahasiswa gitu. Oh paduan suara, oke Kak. Terima kasih. Oh ya teman-teman, pada pagi ini kita akan membahas tentang sastra. Mungkin bagi kalian sastra itu tidak asing gitu ya. Kayak oh sastra, aku tahu nih sastra gitu kan. Tapi kita akan membahas lebih mendalam mengenai sastra yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak nanti. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa jelasin nih apa itu sastra ya Kak ya? Sebelumnya gini ya, kita diskusi ringan aja terkait apa itu sastra mungkin dan apa kaitannya sastra dengan hal-hal lainnya seperti itu. Nah, tadi Kak Dina ini nanya tentang apa itu sastra ya, Iya, mungkin tepatnya karya sastra ya. Nah, karya sastra ini kan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, itu sudah tidak asing, mungkin sudah menjadi bagian dari masyarakat seperti itu ya. Kalau menurut pendapat saya sendiri tuh sastra merupakan suatu bentuk karya dari seseorang yang memiliki nilai, entah itu nilai pengajaran ataupun nilai estetika seperti itu. Oh benar-benar. Dan mungkin dari Kak Feby atau Kak Dinda mungkin ada pandangan lain mengenai sastra. Sastra ini kan berhubungan sama masyarakat ya. Jadi Mungkin bisa timbul karena gejala masyarakat bisa menimbulkan sastra seperti itu ya. ya, jadi sastra dan masyarakat Karena selalu berhubungan. Selalu berkaitan gitu ya Kak ya. Ungkapan oke. jiwa seorang pengarang gitu untuk Iya. disampaikan kepada pembacanya gitu. Oh, seperti itu ya Kak ya. Membahas mengenai hubungan nih ya. Hubungan sastra sendiri dengan masyarakat itu seperti apa sih? Untuk hubungan sastra dan masyarakat menurut saya itu mungkin suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena seperti ini, pengarang itu kan merupakan bagian dari masyarakat. Benar-benar. Karya sastra ini dibuat oleh pengarang, di mana dalam menuliskan karyanya pengarang ini dipengaruhi oleh gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, selain itu juga pasti kita pernah dengar anggapan yang mengatakan bahwa karya sastra ini merupakan bagian dari masyarakat ataupun cerminan dari kehidupan masyarakat. Nah, dari pendapat itu mungkin dapat disimpulkan bahwa karya sastra dengan masyarakat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Iya. Dilihat dari segi pengarangnya, yang menciptakan adalah pengarang bagian dari masyarakat dan sebagai contoh dalam karya sastra novel saja. Nah, dalam karya sastra novel ini kan kita kenal dengan tokoh. Nah, di mana tokoh ini
merupakan bentuk cerminan dari kehidupan bermasyarakat. Benar. Nah, dalam tokoh ini kita kenal dengan perwatakan, Ya, di mana benar. wataknya itu Seperti manusia. ya, seperti manusia pada umumnya. Ya, benar sekali, Kak. Mungkin yang seperti itulah yang dimaksud dengan relasi antara sastra dengan masyarakat. Nah, selain itu pengarang ini kan dalam menuliskan suatu karya sastra itu juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bisa jadi anggapan dari Kak Feby yang mengatakan bahwa karya sastra tadi itu merupakan bentuk pengungkapan jiwa seorang pengarang. Nah, itu juga bisa karena suatu hal yang ia rasakan, ataupun ia sedang sedih, ataupun ia sedang marah, bisa ia tuangkan dalam suatu bentuk karya sastra, entah itu berupa puisi ataupun karya-karya cerita, ya seperti itu. Jadi mungkin masyarakat ini kayak gini ya, Kak. Misalkan aku lagi galau nih ya. Iya. Mungkin aku bisa tuangkan dalam bentuk karya sastra gitu. Mungkin aku bisa nulis puisi, novel ataupun dan lainnya gitu ya, Kak ya. Ya, nah sekarang kan lagi maraknya perkembangan teknologi, kayak Iya. sedikit-sedikit kita tuh curhat di media sosial, Iya, benar. nah, Sedikit-dikit kayak kita gitu. update gitu Ya, ya. dalam bentuk tulisan itu mungkin itu belum dikatakan sebuah karya sastra ya, tapi mungkin itu terdapat unsur-unsur sastra. Nah, di situ. Seperti itu ya, Kak ya. Jadi sastra sendiri ini memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat ya, Nah, Kak. Karena baik dari pengarang, tokoh maupun pembaca nih ya masyarakat itu sendiri, seperti itu kan, Kak. Untuk selanjutnya, sastra ini bagaimana sastra mempengaruhi masyarakat seperti itu, Kak? Kalau boleh tahu, mungkin ada kakak-kakak yang ingin menjawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sastra terhadap masyarakat ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sastra itu ungkapan jiwa seseorang pengarang untuk disampaikan kepada pembacanya. Nah, dalam proses menciptakan sebuah karya sastra, sastrawan itu pasti memasukkan unsur aspek kehidupan sosial. Nah, sosial dari masyarakat, tempat tinggal, kebudayaan, ekonomi, politik, bahkan tradisi di mana dia tinggal. Sehingga tak jarang bahwa sebuah karya sastra itu menjadi cerminan dari kehidupan masyarakat. Lebih dari itu juga, tak jarang karya sastra menjadi kritik terhadap suatu persoalan sosial, gitu. Nah, sastra sebagai institusi sosial dengan medium bahasa juga dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya selaku penikmat dari suatu karya sastra tersebut. Nah, pengaruh dari sastra terhadap masyarakat tersebut diantaranya itu sastra dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap stigma-stigma tertentu, begitu, Kak. Oh, jadi misalkan nih ya, misalkan ini kayak gini ya, Kak, contohnya saya contohkan, misalkan aku habis baca novel nih. Nah, dari sastra itu aku terpengaruh kayak novel ini misalkan membuat aku marah gitu, Kak. Ini apaan sih tokoh ini Ikut terhanyut gitu iya, ya dalam terhanyut gitu ya. ceritanya. Iya, seperti itu ya, Baper. Kak, ya. Nah, Baper nah, ya, iya, Kak. kalau Jadi, istilahnya iya. sekarang baper. Nah, jadi dari situ itu pembaca itu dapat dipengaruhi dari karya sastra yang udah dibacanya. Ada efeknya. Ada efeknya. Iya, jadi mungkin misalkan ceritanya sedih, kita ikut sedih, Iya. seperti itu ya, Kak. Ya, biasanya saya lihat teman-teman saya juga seperti itu, Kak. Setelah membaca novel, kok tiba-tiba kamu nangis gitu. Aku sampai terhanyut gitu dengar baca novel ini kayak gitu. Berarti itu bisa dikatakan sastra mempengaruhi Pola pikir masyarakat ya, Kak. atau pembacanya. Oke, untuk selanjutnya nih, Kak, tadi kan udah bahas mengenai sastra mempengaruhi masyarakat. Nah, kalau saya balik, bagaimana masyarakat mempengaruhi sastra ini seperti apa ya, Kak? Ya, jadi selain sastranya yang dapat mempengaruhi masyarakat ini juga dapat mempengaruhi sastra gitu. Biasanya masyarakat ini menjadi suatu penikmat sastra itu juga memberi pengaruh terhadap sastra itu sendiri. Contohnya, semisal seorang penulis, dan seorang penulis ini kan semakin berkembangnya zaman, ini akan mengikuti
minat dari genre masyarakat. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, nah penulis ini akan mengikuti minat-minat genre yang sesuai dengan masyarakat gitu. Jadi misalkan ini anak muda sekarang kan lebih suka cerita-cerita romance gitu Ya, ya. gitu. Mungkin penulis bisa lebih update. update Ya, tentang update cerita-cerita tentang- romance seperti Ya, itu ya gitu. Kak ya. Nah, terus pada zaman sekarang juga sastra itu juga mulai diminati gitu. Mulai yang tadi seperti kata Kak Priska, banyak kan di sosial media itu banyak yang memposting kata-kata yang berunsur sastra gitu. Misal kita merasa sedih atau galau gitu, lah kita jadi Update puitis lah gitu ya. loh. Ya, Kita tiba-tiba jadi tiba-tiba puitis. jadi Ya, puitis begitu. gitu ya. Nah, makanya itu sastra ini kan dapat mempengaruhi masyarakat, ini dapat mempengaruhi sastra tersebut. Jadi mungkin pola pikir masyarakat pada saat itu juga mempengaruhi Iya, perkembangan sastra. Ya, benar juga. Mungkin ini ya adakah contoh gitu ya, contoh yang berkaitan langsung antara sastra dan masyarakat nih seperti apa contohnya Kak? Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Mungkin kalau misalkan lihat perkembangan saat ini, apa ya, anak muda zaman sekarang tuh kan nggak bisa lepas dari namanya apa? Handphone. Handphone. Nah, di situ tuh apa ya? Biasanya penggunaan media sosial kayak Instagram, Iya, kayak benar sekali. mungkin bisa jadi Twitter. Hampir semua orang Ya, punya Instagram sekarang ya Nah, Kak. dari situ kan juga banyak bermunculan kayak akun-akun yang memposting kata-kata yang berunsur sastra seperti itu. Contohnya seperti kayak quotes gitu kali ya Kak. Ya, Quotes. mungkin Kalau anak bukan sekarang bilangnya berupa quotes, ya. iya mungkin quotes ya. Atau Tapi juga bisa atau apa? ketika dia lagi galau gitu, dia ungkapin melalui status di Ya, WA mungkin atau di- di Twitter gitu. Iya benar-benar. Ya juga sih Kak. Karena kan yang seperti kita ketahui sekarang secara tidak langsung gitu kan masyarakat menyukai sastra gitu. Cuman mungkin dari mereka cuma kayak nggak sadar, nggak gitu sadar ya. gitu. Mungkin, Ini sastra, oh ini sastra gitu. Iya benar sekali. Karena kan seperti yang aku tahu gitu, kadang aku lihat status nih, ini apa gitu, kayak oh orang ini lagi galau, buktinya kata-katanya Jadi puitis banget gitu ya banget. kan. Jadi kita tahu dari sana, dan artinya orang tersebut ya masih memiliki minat pada sastra seperti itu kan. Sebenarnya itu mungkin apa ya, ketidaksadaran masyarakat tentang keberadaan unsur-unsur sastra. Di mana unsur-unsur sastra ini kan mungkin bisa jadi melekat pada masyarakat. Hanya saja masyarakatnya itu tidak menyadari. Iya, tidak menyadari. Seperti contohnya tadi yang mengunggah status dengan menggunakan pemilihan bahasa mungkin yang puitis ataupun yang tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya jadi secara masyarakat ini kayak spontan aja gitu Ya. ya, spontan Nah, mereka heeh. memiliki karya sastra gitu kan, memiliki sih lebih tepatnya secara tidak langsung mereka mengagumi karya sastra seperti itu ya Kak ya. Meskipun tidak membaca, mungkin masyarakat ini pasti tahu ya beberapa karya sastra yang mungkin sudah populer di kalangan masyarakat. Contohnya itu ada mungkin novel Laskar Pelangi ataupun Itu novel-novel lainnya yang bahkan salah sudah satu. difilmkan seperti Iya, itu itu ya. salah satu novel yang banyak Populer banget pada cukup masanya. populer, iya Selain banyak banget ini peminatnya. novel juga kan sekarang lagi zaman podcast nih. Nah, Oh, kayak ya. tadi. Nah, podcast tentang kata-kata gitu, kata-kata yang tentang bernilai sastra. Iya, jadi masih mengandung nilai-nilai sastra seperti itu ya Kak ya. Juga mungkin sastra ini juga bisa diterapkan di mana-mana, seperti contohnya katanya Kak Dinda tadi, dalam podcast pun juga bisa, seperti halnya kita sekarang ini membahas mengenai Iya, sastra. mengenai sastra. Iya Kak, jadi antara sastra sama masyarakat tuh ada hubungan timbal balik. Sastra tidak bisa terpisahkan dari masyarakat, begitu juga masyarakat tidak bisa terpisahkan dari sastra, begitu. Benar. Jadi keduanya sama-sama berhubungan erat nih ya Kak ya.
Oke, terima kasih buat kakak-kakak cantik di sebelah kanan saya dan kiri saya. Eh, Mungkin podcast dari Posyandu cukup pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.